Halo, Assalamualaikum. Kita, Siap udah oke, ya. dengar ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ketemu lagi sama narasumber kita, Aginta Friska Mahartika, ya, mahasiswi Wageningen ya, Oh, heningan. Wageningen University. Nama Belanda sih ya, susah banget ya. Wageningen University. Jadi kita melanjutkan ngobrol-ngobrol kita yang tadi. Ini kan tadi mungkin banyak bicara tentang proses kita dalam mendapatkan beasiswa ya, dari awal sampai akhirnya bisa mendapatkan kampus di Belanda gitu ya. Nah, yang mau saya tanyakan dulu, tadi kan kamu sudah sempat cerita ya, berarti persiapan untuk kuliah di Belanda itu terutama awalnya tadi ya les bahasa Inggris selama berapa bulan tadi? Selama 6 bulan. 6 bulan. Di sana itu memang ini bahasa pengantarnya bahasa Inggris, bukan bahasa Belanda. Bahasa Inggris sih, bahasa Inggris. Bukan bahasa Belanda ya. Bukan. Kalau di Prancis, Jerman itu kayaknya bahasa Prancis ya. Kalau nggak salah ya. Iya kalau nggak salah. Kalau tahu aku kalau di Prancis bahasa Prancis sih, kalau di Jerman juga rata-rata bahasa Jerman. Tapi kalau di Belanda, iya, jadi itu kayak bulan kemarin milih Belanda juga salah satu pertimbangannya itu sih, karena di Belanda itu kayak mayoritasnya itu orang-orang pada bisa bahasa Inggris, jadi kayak bahasa Inggris itu benar-benar udah kayak bahasa kedua mereka gitu loh. Jadi walaupun kita nggak bisa bahasa Inggris tuh ya that's fine gitu, misalnya nggak apa-apa, maksudnya kita masih bisa hidup lah, nggak usah tanpa harus belajar bahasa lagi gitu, nggak repot. soalnya kalau belajar bahasa Prancis lagi ya lumayan ya. Iya makanya. Kalian ada sih, saya itu punya temen atau mahasiswa ya, jadi mahasiswa saya di kampus itu dia lulusan di kampus yang saya ajar, kuliah di Prancis apa ya, di Marseille ya, di Prancis. Memang backgroundnya punya kemampuan bahasa Prancis ya, harus punya itu. Kalau di Belanda menggunakan bahasa pengantarnya bahasa Inggris ya. Rata-rata sih, iya kalau master ya. Kamu berarti berangkat ke Belanda waktu itu bulan apa? Agustus 2019 ya. Gimana tuh rasanya waktu pertama kali nyampe itu, gimana waktu itu? Apa ya, nggak bisa dideskripsiin kayak gimana sih, kayak itu tuh waktu yang udah ditunggu-tunggu banget dari lama gitu kan. Aku udah pengen banget kesini dari kayak 2015, kayaknya udah 4 tahun ditunggu gitu. Jadi kayak aku juga udah sering searching banget gitu loh, gimana sih Sipol tuh kayak gimana, terus dari Sipol ke Wageningen tuh naik apa aja. Jadi kayak ya kayak gini ya, kayak gimana sih, kayak dreams comes true gitu. Nggak usah dideskripsiin, seneng banget gitu sih. Terus kayak yang lihat apa-apa itu wah kayak gini ya, oke. Kayak bener-bener apa sih, kaget gitu loh, lihat transportasinya tuh udah beda banget, orang-orangnya beda banget, culture shock banget sih pertama itu. Kayak apalagi waktu itu kayak aku kan tes IELTS September 2019 gitu ya, 2018. Terus baru ke Belanda itu kan setelah setelahnya, dan di gap year itu tuh kayak aku udah jarang belajar bahasa Inggris juga gitu loh. Jadi waktu pertama awal-awal di sini tuh agak kagok juga gitu ngomong bahasa Inggris lagi gitu. Jadi ya perlu penyesuaian banget sih waktu awal-awal. Emang sejauh itu ya ininya ya, teknologinya ya sama di Indonesia ya? Transportasinya ya mungkin ya, atau apa? Ya itu juga, terus kayak habitnya orang-orang sini juga beda banget kan sama orang Indonesia gitu ya. Kayak sesimpel mereka jalannya tuh cepet banget gitu, kayak nggak ada orang yang slow banget kayak orang Indonesia tuh nggak ada gitu. Kayak jadi kalau misalnya udah beda banget lah pokoknya, terus sopan banget gitu. Terus kayak nggak nyangka aja sih, kita ngiranya kan orang sini tuh kan, dulu sih sebelum aku berangkat sini tuh aku ngiranya orang sini tuh independen banget, bener sih itu independen, terus kayak kaku gitu. Ternyata tuh enggak, orang sini tuh bener-bener ramah banget gitu. Jadi kayak di beberapa case tuh aku malah melihatnya tuh jauh lebih ramah orang sini daripada orang Indonesia gitu, karena mereka ketemu di jalan mau nggak kenal aja mereka juga nyapa gitu loh, nyapa duluan kayak gitu-gitu. Bener-bener yang culture-nya bener apa ya, kaget gitu waktu awal-awal pokoknya.
terus juga kan harus sepedaan kemana-mana kayak gitu. Itu kamu beli Gitu sih. sepeda atau ada Beli sepeda. persewaan? Oh beli ya? Beli sepeda sih ya. Kayaknya di sana emang sangat sangat dihidupkan budaya bersepeda ya. Iya sih, jadi itu pun menurut aku juga apa ya, kayak strata sosial tuh kayak nggak kelihatan gitu sih, mau orang kaya, orang miskin tuh semuanya tuh naik sepeda, jadi kayak kita nggak tahu, menurut aku juga semuanya ya udah sama aja gitu, nggak kelihatan gitu, karena even dosen pun ke kampus juga ngontel gitu, jadi kayak yang apa sih, itu bener-bener keren banget sih menurutku, itu salah satu budaya yang keren. Jadi kayak orang tuh nggak akan nilai kamu tuh dari apa yang kamu pakai, apa yang kamu bawa gitu, tapi bener-bener ya dari kemampuan kamu. Itu kamu kalau dosen di sana juga ada perumahan dosennya gitu atau gimana? Aku kurang tahu sih Ke ya, kampus? itu nggak tahu sih. Nggak ada ya? Tapi ya di sekitar kampus juga sih, Sekitar karena kampus. Waningan juga kecil sih ya, nggak gede-gede banget. Kalau kamu berarti kamu itu housing kamu itu tadi berarti di dalam area kampus atau di luar? Di luar sih dulu, kayak gimana ya? Iya di luar. Soalnya kampusnya juga kayak nyebar gitu loh di seantero kota gitu. Tapi soalnya kotanya juga nggak besar-besar banget. Kayak misalnya aku apartemen aku tuh juga ada satu gedung kampus yang deket banget, jadi kayak cuman mungkin 300 meteran dari sini, tapi gedung kampus utama tuh sekitar 1,5 kilometeran lah dari housing. Lumayan lah. 1,5 kilometer masih cukup deket lah ya. Bersepeda kan, bersepeda paling berapa? 10 menit paling. Nggak sampai sih, ya itu. Paling biasanya aktivitas paling seringnya kalau nggak selain dari housing ke kampus kemana? Paling yang waktu liburan gitu mungkin ya, yang benar-benar jauh gitu. Kalau jauh banget ya waktu weekend gitu sih biasanya. Jadi di sini tuh biaya transportasi tuh cukup mahal sih memang. Salah satu yang paling mahal di Europe. Kayaknya setelah yang pertama mungkin Swiss kali ya, yang kedua mungkin Belanda kayak gitu loh. Mahal banget di Belanda itu. Jadi kita ada subscribe namanya tuh weekend free. Jadi ketika weekend itu, karena kan kita nggak bisa kemana-mana ya waktu weekday kuliah gitu. Jadi kalau weekend tuh kita pengennya kan main-main. Nah itu tuh kita subscribe kayak tiket kayak kartu kereta gitu, dimana kita bisa kemana aja di Belanda gitu. Tapi naik kereta gratis gitu. Jadi kayak sebulan kita bayar 30-an euro buat itu, jadi kita bisa bener-bener kemana aja, karena sekali jalan tuh bener-bener udah mahal banget gitu, jadi kayak mending kita subscribe gitu sih. Jadi biasanya weekend gitu, kalau misalnya liburnya baru agak panjang kayak winter break itu baru pergi ke negara lain kayak gitu sih. Pergi ke negara lain udah kayak dari Surabaya ke Jawa Tengah ya? Iya kayak gitu sih, soalnya memang ya semuanya bisa ditempuh di jalur darat sih. Dan naik kereta ya kemana-mana ya? Naik enggak sih, kita mode ngirit sih, biasanya itu naik kalau misalnya masih jaraknya nggak jauh gitu, misalnya sehari masih bisa, biasanya naik bis. Soalnya sini ada yang namanya Flixbus gitu, yang kayak dia itu bener-bener murah banget. Pokoknya tarifnya tuh bener-bener murah banget, jadi kayak kita bisa jalan-jalan ke banyak kota gitu dengan budget yang ya cukup murah lah pokoknya. Tadi kan kamu cerita sempet shock culture ya. Shock culture-nya berarti cenderung ke arah yang positif atau negatif kalau menurut kamu? Waktu pertama kali datang kayak cenderung positif ya? Atau gimana? Tergantung sih. Jadi kayak awal-awal itu kalau misalnya yang kehidupan sosial, kalau misalnya kayak ya teknologi segala macam itu ya ke arah positif lah, karena kan kayak di sini memang segala macam hal tuh lebih maju ya, rata-rata sih gitu. Tapi kalau misalnya yang kehidupan sosial, kehidupan kampus itu tuh struggle banget gitu di awal, karena yang pertama tadi kalau misalnya kehidupan sosial kan yang aku bilang tadi, orang-orang sini tuh benar-benar sifatnya itu kalau misalnya dalam hal profesionalitas tuh benar-benar bertolak belakang sama Indonesia kan, kayak mereka tuh direct banget gitu. Kalau misalnya ada feedback itu mereka nggak ada sungkan-sungkanan gitu, ya udah kamu jelek ya kamu jelek gitu. Kalau misalnya dibagi tugas terus menurut mereka tugas kita kerjaan kita nggak bagus, ya udah dihapus semuanya gitu, kayak benar-benar ya udah profesional gitu. Terus orang nggak boleh baper ya, nggak boleh baper gitu. Boleh baper banget, ya nggak boleh baper. Terus kayak bener mereka tuh on time banget ya. Nggak ada kayak orang Indonesia ngaret-ngaret, kayak kita janjian jam 6 ya udah 18.00 mereka on time gitu. Bener-bener yang tet banget. Kalau jadi, dan itu tuh bener-bener apa sih, kalau misalnya kita sering ada group work gitu ya, dan kita sering dikasih peer review gitu, dan itu jadi salah satu pertimbangan dosen untuk nilai kita kan. Jadi kayak banyak gitu, rata-rata mereka nilai orang Asia tuh kurang on time, padahal tuh kayak kita tuh cuman
telat 1-2 menit gitu. Dan mereka itu mereka yang on time banget. Emang udah budaya mereka gitu. Padahal kan kita juga 1-2 menit itu udah bener-bener yang ngos-ngosan berusaha untuk on time banget kan kayak gitu. Itu sih. Terus habis itu kalau ada itu kalau dari segi sosial ya, kalau dari segi kuliah itu tuh juga struggle banget karena beda banget sistemnya kan, kayak nggak bisa gitu kita di sini itu sistem SKS gitu karena materinya tuh compact banget gitu, apalagi kalau misalnya kayak kemarin periode pendek, jadi kita cuma 1 bulan itu kita belajar satu course, dan itu setiap hari dari jam 7.20 sampai jam 5 kita kuliah, itu Senin sampai Jumat. Itu belum tugasnya, belum segala macamnya, kayak bener-bener menguras tenaga gitu, dan nggak bisa gitu kita bener-bener nanti dulu belajar ya dulu, nggak bisa gitu loh, nggak bisa, harus bener-bener dicicil dari awal gitu. Itu sih. Jadi juga sistemnya misalnya yang periode pendek 1 course tiap hari selama 1 minggu ya. Selama 1 bulan, selama 3 bulan. Minggu. Berarti sistemnya gini ya, kalau mau belajar sesuatu itu pas periode pendek berarti fokus ke situ semua gitu ya, konsentrasi ya. Iya, sama periode panjang juga kan kayak 2 bulan tapi 2 course, jadi kayak sama aja sih sebenarnya. Dalam 1 tahun itu berapa periode? Ada 6 periode sih, jadi kayak 4 periode panjang, 2 periode pendek. 4 periode, 1 periode panjang 2 course. Iya, 2 course. Berarti 8 course untuk periode panjangnya, periode pendek 2, berarti 10 course. Iya, 10 course. 10 course dalam 1 tahun ya, tahun pertama gitu ya. Jadi cara belajarnya cenderung begitu berarti ya. Soalnya kalau di Indonesia kan sistemnya masih 1 semester ada beberapa mata kuliah gitu kan. Kalau di Belanda berarti udah nggak pakai sistem itu ya. Setahu aku sih rata-rata mereka kayak gini sih, kayak period gitu sih, walaupun nggak sama ya tiap universitasnya, nggak semua mereka pakai sistem period panjang period pendek, nggak ada yang cuman kayak 1 bulan gitu, kayak 3 bulan sekali gitu. Tapi kalau yang dibandingkan sistemnya kayak gitu sih. Tapi kan secara umum menggunakan model yang kayaknya fokus begitu ya, fokus. Iya. 1 bulan, 2 bulan gitu ya. Iya. Dan itu memang menurut aku kalau dipikir-pikir tuh lebih lebih nempel gitu loh pelajarannya. Jadi kayak soalnya kan kita, apalagi kalau yang periode pendek tuh, waduh tiap hari kita belajar itu, terus jadi kayak menurut aku sih benar-benar lebih melekat gitu ilmunya. Berarti kalau untuk jadwal liburnya itu antar periode gitu atau gimana? Halo? Lag lagi. Ngelak ya? Iya, halo, udah ya? Udah. Nggak ada liburnya gimana? Nggak ada liburnya sih antar periode tuh, jadi kayak ya udah kamu selesai ujian Jumat, Seninnya udah mulai periode baru lagi gitu, nggak ada. Liburnya ya cuman summer break, terus winter break kayak gitu-gitu sih, nggak ada. Sama weekend libur tadi. Di sini tuh libur di sini tuh nggak sebanyak di Indonesia ya, kayak 1 bulan bisa jadi ada 2 tanggal merah, itu nggak ada sih di sini. Indonesia kan suka libur. Ya. Oke. Berarti gitu. Berarti kalau di Belanda itu banyak mahasiswa dari Indonesia. Banyak ya. Ada semacam kayak perkumpulannya gitu. Ada sih, tiap kota ada PPI-nya gitu. Kamu juga ikut kepengurusan? Ikut kepengurusan yang PPI Wageningen sih. Kalau yang di Wageningen, spesifik di Wageningen ada berapa orang kira-kira, nggak tahu? Dari Indonesia? Kayaknya 300-an apa ya? Segitu, lumayan banyak PhD-nya banyak banget sih. Itu ngambil master semua? Atau ada yang PhD? Enggak, ada PhD. Yang paling banyak PhD sih justru. Justru kebanyakan PhD ya? Iya. Kamu ini kan berarti di sana udah 9 bulan ya? Sempat homesick gak? Sering sih. Gimana? Sering banget sih, soalnya gimana ya, apalagi kalau misalnya lagi susah kuliah gitu, susah banget sih.
pengen kangen gitu, pengen pulang kayak gitu. Tapi kan ya alhamdulillahnya kan teknologi udah maju ya, jadi kayak sering juga kan teleponan sama orang rumah gitu. Membantu, dan kebetulan kan di sini juga aku banyak, makanya nggak sedikit kan orang Indonesia juga lumayan banyak, jadi ya lumayan mengobati kangen lah, apalagi kalau puasa gini suka buka bareng gitu. Kalau dari keseharian bergaulnya berarti kebanyakan dengan orang Indonesia lagi atau dengan orang-orang luar negeri? Kalau kamu sebenarnya malah kalau waktu WFA ini lebih sering sama orang Indonesia sih, karena kan aku satu flat ini kebetulan orang Indonesia semua, satu koridor kebetulan. Tapi kalau misalnya kehidupan waktu kuliah offline-nya ya lebih banyak sama orang luar, soalnya kan kayak satu kelas aja itu aku 200 orang, cuman orang Indonesia cuma 5 kan, jadi dan pasti itu, dan itu pun spesialisasinya beda-beda gitu, jadi udah jarang banget sebenarnya sama orang Indonesia, paling cuma kayak weekend doang gitu kumpul, kalau enggak mungkin karena ya itu PPI tadi, kalau enggak ya karena aku ikut ada angklung gitu, jadi kayak kita sering latihan angklung bareng kayak gitu. Iya, soalnya kalau kuliah di luar negeri kan saya tuh pernah dengar emang salah satu yang kadang jadi masalah mahasiswa Indonesia di luar negeri itu kan kumpulnya sama orang Indonesia lagi gitu loh ya, jadi akhirnya kurang gaul gitu ya. Kalau banyak bergaul dengan orang luar negeri kan pasti ya lebih luas lah gitu ya pergaulannya. Kayak itu tergantung orangnya juga sih kan, kadang mungkin ada orang yang memang dia udah sukanya bergaul sama orang Indonesia aja, ada juga yang kayak gitu. Tapi memang itu bener-bener apa sih, ada downside-nya itu tadi, downside-nya ya kayak bahasa Inggris itu juga nggak terasa gitu loh, kalau misalnya kita banyak sama orang Indonesia gitu. Jadi kayak aku aja kayak sekarang itu sengaja gitu, kadang sengaja keluar biar aku bisa ngomong sama orang asing gitu, soalnya kalau nggak gitu aku takut kayak nanti kalau kuliah lagi ntar jangan-jangan aku nggak bisa ngomong bahasa Inggris lancar lagi gitu. Emang harus diasah gitu ya, dipaksa untuk ngomong emang ya. Kalau di Wageningen itu ada, kalau di Indonesia kan ada kayak semacam UKM gitu. Di sana juga ada. Ada sih, banyak. Kamu ikut yang apa, angklung tadi itu? Iya, itu ikut angklung, itu kan dari Indonesia. Itu sih sama kayak ya UKM jurusan gitu sih. Waktu kuliah gini berarti kalau dari pihak LPDP-nya itu ada syarat-syarat nggak sih? Misalnya nilainya harus minimal berapa dan seterusnya itu ada? Nggak ada sih, tapi kayak dari embassy sini tuh kayak kalau nggak salah ya, apa aku lupa deh, kayak misalnya per berapa bulan itu kamu tuh harus lulus berapa kredit gitu, kalau nggak lulus dari berapa kredit kamu akan dikirimi surat gitu, terus kalau terus menerus ya udah bakal dideportasi gitu. Karena kan visanya kan visa studi kan. Oh berarti dari kampus itu mereka laporan ke embassy juga ya? Iya sih kayaknya. Sehingga maksudnya pasti dia tahu progresnya setiap mahasiswa LPDP yang ada di kota itu gitu ya? Iya. Selain itu apa lagi syaratnya, berarti selain tadi kredit itu udah itu aja? Nggak ada sih ya. Soalnya kalau di Indonesia kan setahu saya kan misalnya IP-nya, IPS-nya itu minimal berapa gitu kan, kalau nggak memenuhi itu dalam berapa semester di cut. Kalau di luar negeri nggak gitu sistemnya kayaknya. Nggak ada sih ya, nggak ada. Sistem penilaiannya IP juga di sana? Enggak sih, di sini tuh kayak nilai, aku nggak tahu sih ya nilai. Jadi kayak nilai gitu sih, nilainya range-nya 1 sampai 10 gitu. Biasanya sih kita untuk Halo gitu. Halo. Ya, udah gimana? Range 1 sampai 10? Ya, terus habis gitu biasanya itu setiap mata kuliah itu biar bisa PES tuh biasanya itu harus di atas 5,5 atau 6. Nah, 5,5 atau 6 tuh kalau di-convert ke Indonesia itu C, kalau nggak salah ya. 6 itu C, 5,5 itu D kalau nggak salah. Jadi kayak ya sekitar situlah. Itu sih. Oh, berarti nilai dari tiap course itu gitu ya, istilahnya ya? Course-nya itu ya. Terus apa lagi ya? Nah ini sekarang ketika wabah corona ini perkuliahannya gimana sistemnya sekarang gitu?
kalau menurut aku sih ini ya, mungkin karena food technology itu salah satu jurusan yang cukup lama di WUR, di Wageningen, dan apa ya, sebelum corona pun tuh kita kuliah juga kayak banyak yang online. Gimana sih? Jadi di Wageningen itu rata-rata, apalagi di jurusan aku ya, itu tuh rata-rata tuh kayak kuliah itu dibagi jadi beberapa jenis gitu. Misalnya yang pertama itu lecture tuh ya udah kayak tatap muka dosen mahasiswa, terus ada praktikal di lab, sama ada tutorial, yang terakhir tuh kadang-kadang excursion, tapi itu kayak jarang banget excursion itu. Nah biasanya itu yang jadi tuh ada yang optional, ada yang compulsory. Nah yang compulsory itu kan berarti kan harus benar-benar datang. Biasanya compulsory itu cuman si practical itu tuh benar-benar compulsory, kamu harus datang, kalau nggak ya udah kamu nggak bisa pass course-nya kadang gitu. Terus tutorial tuh kadang ada yang compulsory, ada yang enggak. Nah kalau lecture ini tuh sebagian besar itu nggak compulsory, jadi kayak dia itu ada live streamingnya dan dia juga direkam dan ditaruh di portal kita gitu, jadi kayak kita bisa ngulang-ngulang terus gitu. Terus dan rata-rata, dan aku pun juga kalau lecture tuh kadang-kadang juga seringnya itu streaming gitu karena kadang males juga gitu datang ke kampus. Kadang kan soalnya hujan segala macam, males sepedaan gitu, jadi kayak ya udah gitu streaming aja. Toh dosennya juga kooperatif kok, maksudnya kalau misalnya kita ada pertanyaan di email juga mereka cepat balasnya. Itu sih. Jadi kok waktu ada corona ya udah, karena kita udah banyak yang online dan kebetulan dua periode ini tuh aku nggak ada praktikal gitu, jadi kayak ya udah biasa kuliah online semuanya biasa, jadi kayak ya materinya diupload online semua, terus recordingnya pakai recording tahun kemarin, lecture-nya, terus ya udah kalau misalnya ada pertanyaan ada discussion forumnya gitu juga, dan mereka juga benar-benar, maksudnya dosennya juga benar-benar reaktif sih, maksudnya benar-benar jawab apa yang kita tanya gitu, responsif gitu sih. Itu sih. Jadi yang beda mungkin ujiannya online juga sih, jadi kayak mereka pihak kampus tuh kayak nge-hire satu perusahaan gitu yang memang biasanya tuh menyediakan online exam gitu, terus kayak webcam kita harus nyala ya, terus habis gitu ruangan harus di-scan segala macam, wajah di-scan, jadi benar-benar gak ada orang dalam ruangan itu kayak gitu sih. Terus jawabnya juga online. Mungkin yang beda itu sih so far. Sama ya kalau misalnya grup work kan tadinya kita bisa tatap muka langsung, sekarang mungkin ya via Skype gitu. Dan tapi untungnya kampus juga benar-benar suportif sih dengan adanya kayak gini, mereka juga kasih kita akses untuk Skype for Business gitu, biar kita juga gampang kalau hanya mau meeting kayak gitu sih. Berarti nggak terlalu berbeda dengan saat normal ya? Iya sih, so far ya cuman ya kitanya sendiri aja sih, misalnya kadang-kadang kan kalau misalnya sebelum corona boleh kuliahnya online, tapi kan kita masih bisa jalan-jalan, masih bisa ke gym. Itu sih yang paling dikangenin sama anak-anak itu, olahraga gitu sih, soalnya kayak waktu anak-anak waktu tahu ya udahlah ya kuliah online, tapi waktu tahu gym ditutup tuh kayak ya Allah, gym ditutup kayak gimana nih kita. Kayak gitu sih, itu yang paling bikin sedih. Sama ya itu nggak bisa keluar kota ya juga. Aktivitas outdoornya itu yang berbeda ya, terutama ya. Iya, itu yang. Soalnya kalau di Indonesia gitu itu emang lumayan adaptasi dari kuliah tatap muka kelas ke sistem online itu emang lumayan itu. Kayak kemarin kan beberapa kali ada webinar juga ya, webinar di Dikti gitu yang ya lumayan persiapannya. Sekarang dosen-dosen kan akhirnya juga harus adaptasi gitu kan, kuliah secara online. Kalau di sana justru udah terbiasa ya. Ya, aku juga dengar dari beberapa teman sih, maksudnya yang kayak dari di New Zealand tuh kayak dosennya tuh butuh waktu, minta diliburkan 3 minggu gitu untuk nyiapin materi-materinya online gitu. Tapi kalau untungnya di sini kayak, soalnya kan aku tuh kayak kebetulan banget gitu loh, waktu hampir lockdown itu kita tuh lagi exam, jadi kayak misalnya exam terakhir Jumat, Seninnya tuh udah online, full online gitu, dan itu tuh nggak ada yang berubah gitu, ya udah kita online aja gitu, nggak ada yang berusaha segala macam, kayak biasa aja gitu. Tapi ya ada beberapa dosen ya, aku juga dari ceritanya nggak semuanya sih, ini kan aku cuma lihat dari case jurusan aku ya, ada juga jurusan lain yang ya ada aja gitu masalahnya kalau kuliah online, kayak
mungkin dosennya udah terlalu tua jadi kayak agak-agak gaptek kayak gitu. Ada juga yang nggak bisa catch up sama full online ini gitu. Tapi kebetulan di jurusan aku sih so far kayaknya dosen di Belanda yang kayak gitu banyak. Enggak sih. Yang gaptek gitu. Enggak banyak sih. Ya kayak paling enggak banyak sih. So far so good sih. Oke. Berarti keseharian sekarang kamu saat corona ini ya tadi itu ya kebanyakan di kamar berarti ya? Iya. Di kamar dan paling keluar buat belanja aja ya? Kamu planningnya 2 tahun pas berarti gitu ya? Lulus? Iya, ya insya Allah sih. Jadi kayak soalnya di sini kan 1 tahun kuliah, 1 tahun kuliah, 1 tahun itu buat tesis plus internship gitu sih. Jadi kayak harusnya setelah summer ini aku nanti udah mulai tesis dan internship sih harusnya. Tesis dan internshipnya bareng? Enggak sih, jadi biasanya tuh tesis dulu baru internship. Tesis paling 6 bulan gitu ya? Atau nggak sampai? Iya memang. Iya 6 bulan sih memang. 6 bulan ya. Kamu setelah lulus di sana planningnya gimana? Kira-kira? Jujur aja belum tahu sih. Lanjut PhD atau? Kayaknya belum kepikiran buat PhD sih. Dan memang dari LPDB-nya juga nggak bisa sih kalau misalnya langsung lanjut PhD, kayak harus pulang dulu ke Indonesia, harus ngabdi dulu baru nanti kalau misalnya udah baru kuliah. Ngabdi dulu di Bojonegoro ya? Di Tuban ya? Belum tahu sih kalau itu. Tapi kalau dari keahlianmu di teknologi pangan ya, food teknologi itu, kalau di Indonesia di mana gitu kira-kira ininya, gambaran lapangan pekerjaannya itu? Sebenarnya banyak sih kalau misalnya mau kerja di industri kan, industri pangan Indonesia juga cukup besar. Soalnya kalau misalnya kita lihat dari Unilever juga pangsa terbesarnya juga Asia gitu, salah satunya juga Indonesia kan. Gitu. Sebenarnya kalau industri makanan sendiri di Indonesia cukup besar sih. Apalagi di kota-kota besar, kota-kota industri itu lumayan besar gitu sih. Kalau enggak ya mungkin di sektor pemerintahan juga kan lembaga penelitian di bidang pangan banyak ya, kayak BPOM, LIPI, terus ya di bawahnya Kementerian Pertanian juga ada sih litbang-litbangnya gitu, lumayan banyak sih. Terutama yang inovasi-inovasinya itu ya, yang penting ya. Iya sih. Kayak semacam misalnya varietas padi bibit unggul kayak gitu-gitu, itu jadi masuk ruang lingkup keahlianmu? Enggak sih, itu lebih ke plant science gitu-gitu. Beda lagi ya? Kita lebih ke industri pangan sih. Di industri pangan pun aku juga ngambilnya lebih ke yang ke pencernaan, studi pencernaannya gitu. Jadi benar-benar kompleks gitu loh. Fokus gitu ke salah satu bidang gitu. Jadi kayak nggak broad gitu. Memang di sini belajarnya benar-benar spesialisasinya itu benar-benar dibikin yang mengerucut gitu loh. Ya. Oke, mungkin ini terakhir gitu sebelum kita tutup ya. Kamu juga kayaknya udah mau buka ya. Berapa jam lagi ya? 2 jam lagi mungkin ya. 2 jam lagi ya. Kalau di sini malah mau sahur nih. kamu buka, kita sahur. Jadi rata-rata gitu. Apa kira-kira mungkin pesan-pesan dari kita untuk mahasiswa di Indonesia yang mungkin mau berburu beasiswa juga, LPDP mungkin di dalam negeri atau bahkan mungkin yang keluar negeri? Menurut kamu apa kira-kira pesan-pesan buat mereka? Apa sih ya? Yang pertama tuh mungkin diluruskan niatnya dulu sih menurutku. Jadi kayak aku sering dengar gitu orang-orang pengen kuliah itu karena yang mungkin yang dilihat yang enak-enaknya aja gitu. Mungkin yang dilihat yang postingan mahasiswa luar negeri yang lagi jalan-jalan gitu, yang lagi Instagramnya gitu. Tapi itu sebenarnya kayak itu tuh sebenarnya kayak cuman kamuflase doang gitu. Semua orang yang kuliah di luar negeri, di dalam negeri pun itu pasti struggle banget ya. Cuman mereka nggak ngeliatin aja gitu. Terus jadi benar-benar kayak harus ditata dulu niatnya gitu loh. Kamu tuh kuliah mau apa gitu, mau nyari apa, itu harus ditata dulu sih menurutku. Karena kalau nggak itu benar-benar culture shock banget kalau misalnya kamu pengen yang indah-indah itu nggak ada gitu. Yang indah tuh cuma kayak sepersekian persen dari kerja keras yang berdarah-darah kamu selama weekday itu, benar-benar
nggak ada apa-apanya, beneran itu yang pertama. Terus yang kedua mungkin harus ini sih aktif mencari gitu, karena kadang tuh agak gimana sih, aku kadang juga agak kesel juga kalau ditanya orang sesuatu yang sebenarnya kamu bisa aja gitu loh cari di Google, kayak misalnya kalau misalnya kamu bener-bener niat itu tuh menurut aku ya kamu googling dulu gitu, kamu cari dulu informasi, kalau misalnya nggak nemu nah tuh kamu baru tanya ke orang yang menurut kamu ada gitu. Menurut aku tuh aktif tuh wajib banget sih gitu, aktif mencari informasi, aktif ikut berorganisasi, berkegiatan kayak gitu, apalagi kalau masih kuliah ya. Menurut aku tuh banyak-banyakin lah kegiatan gitu, biar kalian nggak jadi maksudnya cuma kupu-kupu doang gitu. Maksudnya berkegiatan tuh kan nggak harus yang di luar ya, bisa juga kan di dalam ruangan kita berkegiatan gitu. Tapi menurut aku itu tadi sih harus tetap aktif gitu, karena itu jadi poin plus banget gitu kalau misalnya kamu mau apply beasiswa gitu. Jadi kamu ada portofolio gitu, kamu udah pernah ngapain aja sih selama ini. Itu sih, dan jangan gampang menyerah gitu, karena ya cari beasiswa juga susah banget sekarang, banyak saingannya dan requirement-nya semakin lama semakin tinggi juga gitu. Itu sih aku. Oke, terima kasih banyak ya Git ya. Ini mungkin menjadi konten pertama dari podcast Diari Dosen yang cukup menurut saya cukup menggebrak gitu ya. Jadi kita bikin gimana sharing dengan awardee, istilahnya awardee ya, penerima beasiswa LPDP yang di luar negeri, yang mungkin nanti harapannya memang bisa jadi inspirasi buat teman-teman mahasiswa yang mau dapat beasiswa LPDP, bahkan mungkin kuliah ke luar negeri. Semoga yang tadi diceritain sama kita bisa juga jadi inspirasi, dan good luck ya Git, sukses buat teman-teman di sana, buat kita juga. Terus semoga tetap sehat, maksudnya kan di Belanda tetap ini nggak sih zona merah nggak sih di Eropa? Iya, tapi sekarang udah kurvanya udah turun banget sih, alhamdulillah. Oh ya, alhamdulillah. Di Indonesia masih belum, soalnya di Indonesia masih belum puncak bahkan, belum puncak. Iya, kayaknya sih iya. Oke, gitu aja. Terima kasih gitu ya. Sekali lagi terima kasih. Banyak juga Mas. Semoga yang disampaikan bisa bermanfaat buat kita semua. Mungkin itu aja. Saya akhiri podcast Diari Dosen sign out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Git. Iya, makasih juga Mas.